Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghani, NPM 18050061 dari kelas 6A Akuntansi Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal report saya yang berjudul Persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam arti umum, persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persediaan yang berasal dari kata dasar sedia dapat diartikan sebagai cadangan. Persediaan juga memiliki beberapa arti lain yang didefinisikan oleh beberapa ahli. Dan salah satunya menurut Hendrik Sagit Martinus, persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan dan atau juga dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Selanjutnya, persediaan menurut PSAK nomor 14. Menurut PSAK nomor 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis persediaan. Pertama, persediaan barang dagangan. Yang kedua, persediaan lain-lain. Persediaan barang dagangan yang berada di gudang nantinya akan dibeli atau didistribusikan kepada pengecer untuk pada akhirnya dijual kembali. Barang yang diperoleh dari pabrik secara fisik tidak akan diubah kembali, melainkan produk yang dibeli itu akan kembali dijual dalam bentuk yang sama seperti yang diproduksi oleh pabrik. Yang kedua, persediaan lain-lain. Persediaan lain-lain ini yang ada pada bentuk perusahaan ini umumnya berupa bentuk persediaan kantor, plastik, kardus, alat-alat kantor, dan lain sebagainya. Biasanya barang-barang persediaan ini akan dipakai dalam jangka waktu relatif pendek. Persediaan ini akan dibebankan sebagai biaya administratif dan umum atau biaya pemasaran. Selanjutnya kita akan membahas persediaan dari perusahaan manufaktur yang terdiri dari yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain sebagai bahan mentah untuk selanjutnya diolah menjadi produk jadi. Dalam beberapa kasus, persediaan bahan baku yang digunakan di dalam proses produksi dapat berupa suku cadang yang diperoleh dari pihak lain. Dalam hal ini, persediaan bahan baku seringkali disebut sebagai persediaan suku cadang. Yang kedua, persediaan produk dalam proses. Persediaan produk dalam proses biasanya meliputi barang-barang yang masih dalam proses setengah jadi. Barang-barang dalam persediaan ini masih berada dalam proses pengerjaan yang memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum barang itu dijual. Produk dalam proses umumnya dinilai berdasarkan jumlah harga bahan pokok atau bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai dengan tanggal tertentu. Yang ketiga, persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi meliputi semua barang yang telah selesai dari proses produksi dan siap untuk dijual. Seperti halnya persediaan produk dalam proses, produk jadi pada umumnya dinilai sebesar jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut. Yang keempat,
Persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong meliputi semua bahan yang dimiliki untuk keperluan produksi, namun tidak merupakan bahan baku yang membentuk produk jadi. Bahan-bahan yang dikategorikan sebagai kelompok persediaan bahan penolong antara lain minyak pelumas untuk mesin-mesin pabrik, lem, benang untuk menjilid, dan buku-buku pada perusahaan percetakan. Yang kelima, persediaan lain-lain. Sama seperti dengan perusahaan dagang, persediaan lain-lain dalam perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan kantor, persediaan plastik, kardus, alat-alat kantor, dan sebagainya. Biasanya barang persediaan ini akan dipakai dalam waktu relatif pendek juga. Persediaan ini akan dibebankan sebagai biaya administratif dan umum atau biaya pengolahan. Selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah dalam persediaan. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan umum yang terjadi dalam mengelola persediaan di gudang yang harus dihindari. Yang pertama, selisih persediaan. Selisih stok kerap terjadi saat dilakukan stock up-name. Kondisi barang yang disimpan di gudang akan selalu dalam kondisi baik. Ada barang yang memiliki batas waktu penyimpanan atau disebut juga dengan expired hingga mengalami penyusutan. Jika hal ini terjadi, maka barang tersebut tidak layak jual dan akan dibuang. Inilah yang mempengaruhi selisih stok barang gudang Anda berbeda antara pemeriksaan fisik dan pencatatan sistem. Yang kedua, salah pengelolaan. Selain perhitungan fisik dan pencatatan, ada kesalahan yang terjadi akibat pengelolaan persediaan gudang secara manual dan tradisional. Pengelolaan persediaan secara sistem menggunakan sistem inventory akan lebih memudahkan dan dalam pencatatan pergerakan barang. Komputerisasi akan banyak menghemat waktu dan pengelolaan akan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, penempatan lokasi yang buruk. Masalah terakhir ini adalah yang paling sering ditemui, yaitu manajemen alokasi barang yang buruk. Tiap barang punya karakteristik yang berbeda, maka dari itu tidak bisa sembarangan dalam mengalokasi lokasi penyimpanan di gudang. Faktor suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara sangat penting sekali untuk diperhatikan. Mungkin awalnya akan kelihatan baik saja, namun hal ini akan menimbulkan masalah dalam jangka panjang yang bisa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan masalah dalam persediaan. Berikut beberapa untuk mengatasi masalah mengelola stok barang yang efektif. Yang pertama, memiliki daftar dan informasi stok dalam mengelola stok barang. Ketika pelanggan mencari produk yang membutuhkan, mereka tidak ingin menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, Anda harus memiliki daftar stok barang yang melengkapi dengan jumlah yang tersedia. Dengan pencatatan secara real-time dari software stok barang jurnal, Anda akan mendapat informasi persediaan barang yang tersedia maupun yang sudah akan habis secara cepat dan tepat. Yang kedua, lakukan pemesanan dengan kuantitas tepat. Dalam sebuah bisnis, kesalahan dalam pemesanan sering terjadi, sehingga membuat stok barang menjadi berlebih ataupun bahkan berkurang. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai persediaan barang yang dibutuhkan. Permasalahan ini dapat mengatasi dengan menentukan jumlah minimum stok barang dari masing-masing produk, sehingga Anda produk yang telah ada pada batas minimum dapat melakukan pemesanan dengan tepat. Kini pencatatan jumlah minimum stok barang dapat dilakukan dengan pada software akuntansi jurnal dengan fitur stock buffer. Yang ketiga, tepat waktu dalam pemesanan dalam mengelola stok barang. Notifikasi pada software akuntansi jurnal kini telah dilengkapi dengan jumlah minimum stok barang, di mana notifikasi ini akan mengingatkan Anda untuk melakukan pemesanan barang yang akan segera habis berdasarkan batas minimum.
Notifikasi ini akan menampilkan 10 produk yang ada pada batas minimum. Misalnya Anda memiliki 25 produk yang ada pada batas minimum, maka jurnal akan menampilkan 10 produk terupdate pada notifikasi jurnal yang berdasarkan transaksi yang ada di batas minimum stok. Sedangkan 15 produk lainnya, serta 10 produk yang telah ditampilkan pada notifikasi dapat Anda lihat melalui laporan persediaan pada software stok gudang seperti jurnal. Demikianlah presentasi tentang persediaan saya tadi. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.